Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berjumlahkan 4 orang. Di sini kami akan membahas tentang pertemuan 15 dan 16, yaitu mengenai indeks angka dan probabilitas. Sebelum memasuki ke materi, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Tatang Wiguna dengan NIM 2110112000547. Halo, perkenalkan nama saya Yani. Halo, perkenalkan nama saya Dona Bella. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanah. Indeks angka merupakan alat penting dalam analisis ekonomi. Mereka menyediakan pandangan komprehensif tentang tren ekonomi utama, membantu kita memahami kinerja ekonomi dan mengantisipasi perubahan yang akan datang. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi dunia indeks angka mulai dari definisi hingga penerapannya dalam analisis ekonomi. Indeks angka adalah ukuran statistik yang melacak perubahan variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Mereka adalah presentasi numerik dari tren, biasanya dinyatakan sebagai persentase atau nilai indeks. Indeks angka membantu kita memahami bagaimana variabel ekonomi berubah seiring waktu, memberikan pandangan tentang pertumbuhan, penurunan, atau stabilitas ekonomi. Contohnya itu seperti indeks angka konsumen atau biasa disebut IHK, melacak perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, memberikan indikasi inflasi atau deflasi. Manfaatnya, indeks angka membantu kita memahami tren ekonomi utama, perbandingan kinerja ekonomi, pengambilan keputusan ekonomi. Jenis-jenis indeks angka. Indeks angka dikategorikan berdasarkan variabel ekonomi yang mereka ukur. Beberapa kategori utama meliputi 1. Indeks harga. Indeks ini melacak perubahan harga barang dan jasa seperti IHK dan PPI. Kedua itu indeks kepercayaan. Indeks ini mengukur sentimen konsumen dan bisnis terhadap kondisi ekonomi, seperti indeks kepercayaan konsumen dan indeks keyakinan bisnis. Ketiga, indeks produksi. Indeks ini melacak aktivitas produksi dan output seperti indeks produksi industri. Keempat, indeks keuangan. Indeks ini mengukur kinerja pasar keuangan seperti indeks saham atau indeks obligasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga produsen atau PPI. Indeks harga produsen atau PPI mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dijual oleh produsen. PPI berbeda dengan IHK karena fokus pada harga yang dibayar oleh produsen, bukan konsumen. PPI merupakan indikator awal inflasi, memberi petunjuk tentang potensi tekanan harga yang mungkin menyebar ke tingkat konsumen. Tingkatannya yaitu ada bahan baku. PPI melacak perubahan harga bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada barang intermediate. Indeks ini mengukur perubahan harga barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Yang ketiga itu adalah barang akhir. PPU juga melacak perubahan harga barang akhir yang dijual kepada konsumen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen atau IHK adalah ukuran statistik yang melacak perubahan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. IHK digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yang merupakan peningkatan umum dalam tingkat harga barang dan jasa dalam ekonomi. Yaitu ada keranjang belanja. IHK didasarkan pada keranjang belanja representatif dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, perubahan, dan perawatan kesehatan. Penghasilan real. IHK digunakan untuk menyesuaikan penghasilan real dengan inflasi, menunjukkan daya beli sebenarnya dari pendapatan tangga. Yang terakhir itu adalah kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan IHK sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan kebijakan moneter, seperti tingkat suku bunga. Dan yang selanjutnya yaitu ada indeks keyakinan bisnis atau IKB. Indeks keyakinan bisnis atau IKB
mengukur sentimen bisnis terhadap kondisi ekonomi. IKB diukur melalui survei terhadap para pemimpin perusahaan atau pemimpin bisnis yang menanyakan tentang harapan mereka tentang kondisi bisnis di masa yang akan datang, seperti pendapatan, perekrutan, dan investasi. Yang pertama yaitu ada investasi. IKB yang tinggi menunjukkan kepercayaan bisnis yang kuat dan kecenderungan untuk berinvestasi. Yang selanjutnya yaitu ada perekrutan. Bisnis yang yakin akan pertumbuhan ekonomi lebih cenderung untuk membuat atau merekrut pekerja. Yang selanjutnya yaitu ada kinerja ekonomi. IKB merupakan indikator tentang kinerja ekonomi masa depan, yang mana di sini akan memberikan petunjuk tentang pertumbuhan dan ataupun penurunan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada indeks kepercayaan konsumen atau IKK. Indeks kepercayaan konsumen mengukur sentimen konsumen terhadap ekonomi. IKK diukur melalui survei konsumen yang menanyakan tentang harapan mereka tentang kondisi ekonomi, seperti kondisi ekonomi di masa yang akan datang atau di masa depan, pendapatan, pengeluaran, serta pekerjaan. Selanjutnya itu ada indikator utama. IKK merupakan indikator utama tentang kesehatan ekonomi dan perilaku konsumen. Yang kedua itu ada pengeluaran konsumen. Tingkat kepercayaan konsumen dapat memprediksi pengeluaran konsumen di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu ada siklus bisnis. IKK dapat memberikan gambaran tentang siklus bisnis baik pertumbuhan ataupun sebaliknya yaitu penurunan. Akan melanjutkan penjelasan dari Tatang, masuk ke interpretasi data indeks angka. Prestasi indeks data indeks angka memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan faktor yang mempengaruhi nilai indeks. Penting untuk mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai indeks seperti musim, kebijakan pemerintah, dan peristiwa global. Yang pertama itu tren. Perhatikan tren indeks dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada pola peningkatan, penurunan, dan stabilitas. Yang kedua itu komparasi, membandingkan nilai indeks dengan periode sebelumnya atau dengan indeks lainnya untuk melihat tren relatif. Yang ketiga itu faktor eksternal, pertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai indeks seperti peristiwa-peristiwa global atau kebijakan pemerintah. Yang keempat itu keterbatasan. Ingat bahwa indeks angka memiliki keterbatasan dan keterbatasan itu mungkin mencerminkan sepenuhnya kondisi ekonomi yang kompleks. Yang terakhir itu tantangan dan tren terkini indeks angka. Tantangan dan tren terkini di dunia indeks angka meliputi peningkatan kompleksitas ekonomi, kebutuhan untuk menggabungkan dalam data-data non-tradisional, dan peningkatan fokus pada indeks keberlanjutan.